Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Dwi Haji Haryanto. Kali ini saya akan membahas tentang tugas akhir kecerdasan buatan geospasial dengan judul Machine Learning, Random Forest, dan aplikasinya. Eh, yang pertama adalah apa arti artificial intelligence? Artificial intelligence merupakan teknologi yang memungkinkan mesin dan komputer untuk membuat suatu proses pembelajaran, pemahaman, pemecahan masalah, pengambilan keputusan, kreativitas, dan otonomi manusia. AI melibatkan teknik seperti pengolahan bahasa alami, pengenalan pola, dan pembelajaran mesin untuk menyelesaikan masalah kompleks secara otomatis. AI dalam geospasial biasanya merujuk pada penerapan teknologi AI untuk menganalisis, memahami, dan mengelola data geospasial. Contohnya, seperti aplikasi Map, di mana aplikasi tersebut menyediakan alternatif jalur atau rute yang lebih cepat, informasi hambatan, dan data-data lainnya. Hubungan AI dengan machine learning dan data science. 1. Artificial intelligence atau AI adalah konsep yang luas atau lebih luas mencakup sistem yang dapat menstimulasi kecerdasan manusia. 2. Machine learning atau ML adalah subbidang AI yang memungkinkan mesin belajar dari data tanpa pemrograman implisit. Implisit di sini itu maksudnya adalah tanpa pemrograman implisit. Jadi maksudnya dalam pemrograman tanpa pemrograman implisit ini, jadi kita itu tidak perlu menuliskan satu persatu pola atau hubungan di dalamnya. Maksudnya lebih ke aturan-aturannya. Sedangkan tanpa pemrograman itu berarti dia bisa mendeteksi gambar. Contohnya adalah pada tanpa pemrograman implisit. Tanpa pemrograman itu berarti ini dimaksud adalah dari seperti gambar kucing. Kucing itu kita masukkan beberapa gambar kucing. Terus kita tanya gambar mana yang disebut kucing. Nah, dia akan menyebut yang cocok dengan data tersebut. Sedangkan tanpa pemrograman implisit berarti dia dapat mengetahui gambar kucing itu yang mana setelah kita memasukkan contoh data gambar kucing yang banyak banget, terus gambar sapi, gambar anjing, gambar apa, terus kita masukkan foto yang baru seperti kamera itu kita foto ini apa gitu, dia tahu tuh, dia akan mengetahui oh gambar kucing itu ini adalah kucing gitu dari banyaknya data. Data science mendukung machine learning atau dan AI dengan menyediakan metode untuk mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data untuk mendapatkan wawasan dan solusi. Jadi data science ini adalah data-data yang akan digunakan oleh AI dan machine learning seperti data peta, data kontur, data kendaraan, dan data-data lainnya. Terus machine learning random forest. Random forest ini adalah algoritma pembelajaran mesin berbasis assembly.
yang menggunakan banyak pohon keputusan atau decision tree untuk membuat prediksi. Setiap tree atau pohon pada random forest akan mengeluarkan prediksi kelas. Prediksi kelas dengan vote terbanyak menjadi kandidat prediksi pada model. Semakin banyak jumlah tree, maka akan menghasilkan akurasi yang lebih tinggi dan mencegah masalah overfitting. Overfitting ini adalah situasi dalam mesin learning di mana model terlalu menghafal dan menghafal data pelatihan khususnya ya, sehingga tidak dapat melakukan regeneralisasi dengan baik pada data baru. Seperti yang saya terangkan tadi, seperti data kucing, data foto kucing itu dia cuma kita kasih data cuma 10 atau 20, dia cuma akan menghafal seperti gambar itu aja. Sedangkan untuk mencegah overfitting itu tadi, memang benar itu adalah gambar kucing, tapi jika kita masukkan gambar yang baru, dia tidak akan tahu apakah itu kucing atau yang lainnya. Algoritma random forest diperkenalkan oleh Leo Brenman dan Adele Cutler. Algoritma ini didasarkan pada konsep assembly learning, yakni proses menggabungkan beberapa pengklasifikasian untuk memecahkan masalah yang kompleks dan untuk meningkatkan kinerja model. Selanjutnya adalah cara kerja random forest. Random forest itu ada dari awal adalah algoritma dasarnya decision tree. Decision tree ini adalah struktur hierarkis yang membagi dataset berdasarkan fitur untuk mencapai prediksi. Setiap cabang mewakili keputusan berdasarkan nilai fitur dan setiap daun mewakili hasil prediksi. Proses membangun hutan atau assembly dataset dibagi menjadi beberapa subset menggunakan teknik bootstrap atau sampling acak dengan penggantian. Pohon keputusan atau decision tree dibuat untuk masing-masing subset dengan pemilihan fitur acak pada setiap split. Kombinasi prediksi untuk klasifikasinya, hasil dari setiap pohon digabungkan menggunakan metode voting mayoritas atau bisa dikatakan tadi adalah yang terbanyak ya, terbanyak. Untuk regresi, hasil di rata-rata untuk mendapatkan prediksi akhir. Jadi keputusan akhirnya lah. Di sini kita lihat contoh decision tree. Di sini kita lihat contoh decision tree ya, atau pohon keputusan. Jadi pohon keputusan ini adalah model berbentuk seperti diagram pohon yang digunakan dalam pembelajaran mesin untuk pengambilan keputusan atau klasifikasi. Model pohon ini memecah dataset menjadi subset yang lebih kecil berdasarkan fitur tertentu hingga mencapai kondisi akhir atau keputusan yang sesuai. Komponen pohon keputusan atau decision tree itu di awal ada root node. Root node itu akar ya, biasanya akar di bawah tapi ini di atas. Jadi ini adalah titik awal pohon di mana pembagian pertama data terjadi berdasarkan fitur terbaik. Terus ke bawah ini ada decision nodes. Decision node ini ada di bagian yang setelah root ya. Jadi ini keputusannya itu yang bisa dibagi. Jadi titik-titik dalam pohon decision node adalah titik-titik pohon yang memisahkan data lebih lanjut berdasarkan aturan tertentu, jadi kayak bercabang gitu.
Dan seterusnya di sini ada leaf node. Leaf node itu adalah node akhir atau urutan akhir yang memberikan prediksi atau klasifikasi berdasarkan atribut data yang sudah diproses. Dan ada branch, hubungan antara node yang menunjukkan hasil dari pengujian atribut. Branch ini adalah cabangnya ini ya, cabangnya ini branch. Jadi kalau tidak ada branch juga ini akan kayak kosong aja ini, kosong, tidak ada arahnya. Jadi branch sangat diperlukan juga. Terus pengaplikasian random forest dalam bidang geospasial. Decision tree pada aplikasi Google Map ini yang saya ambil dalam menentukan rute. Itu pengaplikasiannya bisa ada 4 tahap. Yang pertama adalah tahap pemilihan atribut fitur. Pemilihan atribut fitur. Yang kedua adalah penentuan keputusan. Terus ada keputusan akhir. Kemudian kombinasi dengan heuristik untuk Google Map. Ini karena saya menggunakan contoh aplikasi Google Map. Terus untuk pengaplikasiannya yang lebih detail itu pengaplikasian random forest dalam bidang geospasial. Itu yang pertama tadi adalah tahap pemilihan atribut atau fitur ya. Di sini sudah ada data tabel. Di sini sudah dipilah-pilahkan untuk atributnya, pemilihannya, yaitu ada jenis kendaraan, jarak, kemacetan, biaya tol. Ini ya mungkin bisa dikatakan ada pakai tol atau tidak. Terus waktu tempuh. Untuk pembagian atau pemilihan atribut ini didasarkan dari keadaan yang sudah ada ya. Ini jadi kita tidak memakai rumus pemilihan seperti yang biasanya digunakan dalam pemilihan lahan atau yang lainnya. Terus ada penentuan keputusan atau split criteria. Jadi dari yang tadi ini ya bisa dikatakan atribut. Dari atribut itu kita klasifikasikan lagi, itu pecah lagi. Jadi kita kasih decision seperti pada gambar ini. Kita kasih di sini dari atribut, kita kasih decision. Jadi dari atribut, jenis kendaraan dan lain-lain. Terus kita kasih decision atau seperti kayak pilihan gitu. Jadi jenis kendaraan, contoh jenis kendaraan itu bisa dibagi menjadi motor, mobil atau bus. Terus dari kemacetan itu kita bagi menjadi tinggi, sedang atau rendah. Terus ada dari jarak, itu adalah panjang, pendek atau jauh dekat ya, bisa diganti dengan jauh dekat. Terus untuk penentuan keputusan akhir ini kita menggunakan rumus regresi atau klasifikasi digunakan untuk memutuskan ya. Jadi kita menggunakan sedikit rumus. Untuk klasifikasinya sendiri, rute terbaik dipilih berdasarkan mayoritas data dalam daun. Jadi seperti tadi sudah diterangkan adalah voting mayoritas ya. Terus untuk regresi sendiri, rute terbaik dihitung dengan rata-rata nilai waktu atau biaya. Contoh untuk rumus regresi ini untuk waktu perjalanan. Jadi waktu total
sama dengan jarak dibagi kecepatan rata-rata ditambah waktu macet dan waktu di tol. Jadi jarak ini dari total jarak tempuh. Jadi nanti waktu total akan dimasukkan kepada kolom jarak tempuhnya tadi. Kecepatan rata-rata bergantung pada jenis kendaraan. Jadi kita sudah klasifikasikan dari motor, mobil atau bus tadi ya. Terus waktu macet dihitung berdasarkan tingkat kemacetan. Jadi data-data terupdate masalah kemacetan. Terus ada waktu di tol. Jadi di sini ada rumus waktu di tol ya. Waktu di tol itu sebagai tambahan untuk pas waktu kita pembayaran atau pas antri mau pembayaran atau keluar. Jadi itu kita tambahkan menjadi waktu total ya gitu. Jadi waktu total. Jadi untuk penentuan putusan akhir ini kita klasifikasikan dan kita regresi ya. Terus untuk contoh putusan akhirnya di sini untuk klasifikasi di sini sudah saya bikin contoh decision tree ya. Jenis kendaraan ini dibagi menjadi motor, mobil, dan bis. Ini menjadi apa tadi? Menjadi decision ya. Jadi decision. Jadi dari decision ini kita bagi lagi menjadi kemacetan, jarak, biaya. Jarak kemacetan biaya ini untuk di setiap decision kita kasih ya. Terus kita masukkan nilainya ini untuk kemacetan tinggi, rendah, jarak dekat jauh, biaya tol, berbayar tidak, dan sebagainya. Maka akan didapatkan keputusan akhir ya. Ini klasifikasi yang didapat. Jadi A kalau kemacetan tinggi itu memakai rute A, kemacetan rendah memakai rute B. Sedangkan untuk motor untuk jarak A dan C biaya tol atau pemakaian tol berbayar dan tidak itu ada B dan A. Dan selanjutnya di sini kita dapat melihat untuk vote mayoritas keputusannya ada di A. Jadi kita akan untuk klasifikasinya kita tentukan untuk A. Selanjutnya dapat kita lihat juga ini sudah yang saya bikin menjadi tabel. Jadi di sini ada motor ini hasilnya ya. Ini hasilnya untuk biaya tol ini biaya ini digunakan tadi untuk di decision tree cuma dipakai untuk memakai atau tidak ya. Jadi nanti untuk mempengaruhi untuk mempengaruhi waktu tempuhnya saja. Nah, di sini sudah ada ini tadi klasifikasinya ya. Jadi di sini kita akan mendapatkan waktu tempuh yang paling bagus itu adalah di motor menggunakan dengan waktu tempuh 20 menit dengan rute A. Untuk selanjutnya adalah kombinasi dengan heuristik untuk Google Maps ya. Jadi di Google Maps itu tidak hanya menggunakan keputusan, tetapi juga menambahkan heuristik seperti traffic real time menggunakan data GPS dari pengguna untuk memperbarui kemacetan. Jadi yang tidak menggunakan juga tidak akan berpartisipasi dalam data tersebut ya. Dan terus ada biaya dan preferensi.
preferensi pengguna seperti hindari tol dimasukkan sebagai atribut tambahan. Jadi biasanya kita akan setting kan itu untuk aplikasi map itu, apakah kita akan memakai tol, apakah tidak, apakah ada ganjil ataupun genap. Jadi heuristik ini adalah pendekatan berbasis aturan pasti, jadi dia sudah aturan pasti ya, atau pengalaman yang untuk membuat keputusan lebih cepat dan efisien. Jadi kita biasanya udah kita setel jadi di situ, meskipun tidak selalu menjamin hasil yang optimal. Jadi seumpama saya tidak mau memakai tol, ternyata lebih macet atau waktunya lebih lama atau dan lain-lain sebagainya. Terus untuk traffic yang ini ya, untuk traffic menggunakan data GPS itu jadi semakin banyak data, semakin banyak pengguna, itu juga untuk memperbarui kemacetan, data-data tersebut sangat berpengaruh ya. Terus jadi nanti Google Map ini menggunakan ini untuk mengintegrasi ya, untuk mengintegrasi data real time dalam algoritma pengambil keputusannya. Jadi tidak cuma di decision tree. Terus untuk kombinasi ini membuat hasil lebih dinamis ya, lebih dinamis, relevan, dan disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Ya, itulah untuk penjelasan tentang random forest atau decision tree dalam bidang geospasial. Terima kasih untuk yang sudah mendengarkan ataupun melihat. Wassalamualaikum.